Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fida Nur Ashifa dengan NIM 2202036029. Dalam video ini saya akan menyampaikan materi mengenai perencanaan manajemen sumber daya insani guna memenuhi tugas akhir semester mata kuliah manajemen sumber daya insani. Sebelum itu, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu perencanaan manajemen sumber daya insani. Nah, perencanaan manajemen sumber daya insani atau singkatnya MSDI adalah proses strategis dalam mengelola kebutuhan tenaga kerja untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Perencanaan ini tidak hanya berfokus pada jumlah tenaga kerja, tetapi juga pada kualitas, kompetensi, dan penempatan sumber daya insani agar sesuai dengan visi, misi, dan strategi organisasi. Mengapa strategi itu penting? Yang pertama, memberikan peta jalan yang jelas untuk pertumbuhan organisasi. 2. Membantu dalam alokasi sumber daya yang efektif. 3. Menjadi panduan dalam pengambilan keputusan dan penentuan prioritas. Selanjutnya, strategi perencanaan manajemen sumber daya insani. Yang pertama ada perencanaan berbasis kebutuhan. Dalam hal ini menentukan jumlah, jenis dan kompetensi sumber daya insani yang dibutuhkan, menyesuaikan kebutuhan SDI dengan tujuan jangka pendek dan jangka panjang organisasi. Contohnya jika perusahaan ingin ekspansi, maka harus dihitung berapa banyak karyawan baru yang dibutuhkan dan di posisi apa saja. Yang kedua ada perencanaan berbasis kompetensi, mengidentifikasi keahlian dan kompetensi yang diperlukan untuk mendukung daya saing organisasi. Contohnya, Bank Syariah membutuhkan SDI yang paham ekonomi syariah dan teknologi perbankan. Yang ketiga, perencanaan berbasis teknologi, mengintegrasikan teknologi dalam pengelolaan SDI, seperti penggunaan HRIS atau Human Research Information System. Contohnya, rekrutmen online, sistem absensi digital, dan pelatihan berbasis e-learning. Yang keempat, ada perencanaan karir dan suksesi, yakni menyiapkan program pengembangan karir dan suksesi jabatan untuk memastikan keberlanjutan kepemimpinan, melakukan pelatihan, mentoring, dan rotasi jabatan untuk menyiapkan calon pemimpin masa depan. Contohnya seperti program kaderisasi untuk posisi manajerial di koperasi atau perusahaan. Yang terakhir, perencanaan adaptif. Perencanaan yang fleksibel terhadap perubahan lingkungan eksternal, seperti regulasi, tren pasar tenaga kerja, dan perkembangan industri. Contohnya menyesuaikan kebutuhan sumber daya insani setelah adanya regulasi baru dari pemerintah. Perencanaan manajemen sumber daya insani memberikan banyak manfaat bagi organisasi. Di antaranya yang pertama, efisiensi dan efektivitas operasional. Dalam hal ini mengoptimalkan jumlah tenaga kerja sesuai kebutuhan, menghindari kelebihan atau kekurangan tenaga kerja. Yang kedua, meningkatkan produktivitas SDI. Dengan perencanaan yang baik, organisasi akan dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan. Yang ketiga, mengurangi turnover karyawan. Perencanaan yang baik dapat membantu mempertahankan karyawan yang berkualitas. Yang keempat, mendukung perkembangan karir, membantu karyawan dalam merencanakan karir mereka sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kelima, mengurangi biaya rekrutmen dan pelatihan. Dengan perencanaan yang matang, organisasi dapat menekan biaya yang timbul akibat turnover yang tinggi. Yang keenam, menyesuaikan SDI dengan perubahan eksternal. Perencanaan yang fleksibel membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan ekonomi, teknologi, dan regulasi. Dalam menyusun perencanaan manajemen sumber daya insani, terdapat beberapa faktor internal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, visi, misi, dan strategi organisasi. 2. Struktur organisasi. 3. Kultur dan nilai organisasi. 4. Kondisi keuangan organisasi. 5. Produktivitas dan kinerja sumber daya insani. 5. Kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Selanjutnya studi kasus mengenai manfaat perencanaan manajemen sumber daya insani. Dalam hal ini Koperasi Syariah Nusa Umat Sejahtera telah berdiri selama 15 tahun dan memiliki 50 karyawan. Namun, dalam 3 tahun terakhir, koperasi menghadapi berbagai masalah karena tidak memiliki perencanaan manajemen sumber daya insani yang baik. Antara lain yang pertama, tingginya turnover karyawan akibat kurangnya program pengembangan karir. Kedua, beban kerja yang tidak seimbang karena distribusi tugas yang tidak efektif. 3. Kurangnya regenerasi kepemimpinan karena belum ada program kaderisasi untuk jabatan strategis.
Dari studi kasus tersebut, dapat kita analisis bersama bahwa dampak buruk tidak adanya perencanaan MSDI yang pertama adalah tingginya turnover karyawan. Karyawan merasa tidak memiliki jenjang karir yang jelas sehingga mudah pindah ke tempat lain. Kedua, beban kerja yang tidak seimbang. Tanpa perencanaan distribusi tugas, ada karyawan yang kelebihan beban sementara yang lain kurang produktif. Yang ketiga, krisis kepemimpinan. Tidak adanya program kaderisasi menyebabkan jabatan strategis kosong saat ada pergantian, sehingga operasional koperasi terganggu. Yang keempat, produktivitas menurun. Karyawan yang tidak termotivasi dan tidak berkembang berdampak pada kinerja koperasi secara keseluruhan. Yang kelima, biaya rekrutmen dan pelatihan membengkak. Tingginya turnover menyebabkan koperasi harus sering merekrut dan melatih karyawan baru, sehingga biaya operasional meningkat. 2. Strategi pengembangan karir untuk meningkatkan loyalitas karyawan. Yang pertama, menyusun jalur karir yang jelas. Buat peta karir di setiap divisi agar karyawan tahu peluang pengembangan dan promosi. 2. Program pelatihan dan pengembangan. Sediakan pelatihan rutin sesuai kebutuhan, baik hard skill maupun soft skill. Kemudian yang ketiga, evaluasi kinerja berkala. Lakukan penilaian kinerja secara transparan dan gunakan hasilnya untuk promosi atau kenaikan gaji. Yang keempat, mentoring dan coaching. Libatkan senior untuk membimbing junior sehingga tercipta transfer pengetahuan dan pengalaman. Yang kelima, insentif dan penghargaan. Berikan penghargaan bagi karyawan berprestasi sebagai bentuk apresiasi dan motivasi. Yang terakhir, sistem perencanaan suksesi atau kaderisasi kepemimpinan. Yang pertama ada identifikasi jabatan kritis. Tentukan posisi-posisi strategis yang harus selalu terisi, seperti manajer, kepala divisi, dan lainnya. Kemudian yang kedua, pemetaan potensi karyawan. Lakukan penilaian terhadap karyawan yang berpotensi menempati posisi strategis di masa depan. Kemudian yang ketiga, program kaderisasi. Siapkan program pelatihan khusus untuk calon pemimpin, misalnya pelatihan manajerial, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan. Yang keempat, rotasi jabatan. Terapkan rotasi jabatan agar karyawan memperoleh pengalaman di berbagai bidang. Yang terakhir, monitoring dan evaluasi. Pantau perkembangan kader secara berkala dan lakukan evaluasi kesiapan mereka untuk promosi. Nah, dari studi kasus yang telah kita analisis bersama, dapat kita simpulkan bahwa perencanaan manajemen sumber daya insani sangat penting untuk mencegah krisis sumber daya insani di Koperasi Syariah Nusa Umat Sejahtera. Dengan strategi pengembangan karir dan sistem sukses yang terencana, koperasi dapat meningkatkan loyalitas karyawan, menjaga stabilitas organisasi, serta memastikan keberlanjutan kepemimpinan di masa depan. Demikian sedikit pemaparan materi mengenai perencanaan manajemen sumber daya insani. Saya Fidnur Asyifa dengan NIM 029, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.